baik pemirsa CBTV News dimanapun berada, kembali bersama dengan kami dalam acara spesial kami, yaitu program Ngopi Bareng, Ngobrol Pintar, bersama narasumber kami yang sudah kami undang hari ini, sudah datang di studio CB News. Ya, baik pemirsa, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2021, kami sengaja mengundang salah satu tokoh, yaitu dari Ormas Pemuda Pancasila. Kami sengaja mengundang narasumber kami untuk berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana pengamalan dan penghayatan Pancasila di tengah-tengah masyarakat, apalagi menghadapi pada masa atau zaman milenial. Untuk lebih akrabnya, biar kita langsung menyapa narasumber kami yang sudah hadir di studio. Baik, selamat datang di studio CB News. Terima kasih, Bung Luis. Selamat datang. Ini salam kebesarannya pemuda Pancasila ini apa biasanya? Biasanya kita sebut pertama itu Pancasila abadi. Jadi kita sebut Pancasila disebut dengan abadi. Oh gitu ya. Begitu. Boleh kita coba? Kita coba ya. Saya coba ya. Pancasila abadi. Wah, luar biasa. Itu ya. Itu yel-yelnya. Itu yel-yel. Itu sekaligus sebagai penyemangat dan menanamkan ya. Untuk itu segala aktivitas kita, panduannya adalah di situ. Itu yel-yelnya seperti itu. Luar biasa. Ini adalah salah satu ormas tertua ya mungkin ya yang ada di Republik ini, yang menamakan diri sebagai Ormas Pemuda Pancasila. Kira-kira sudah berapa tahun ini Ormas Pemuda Pancasila berdiri di Republik ini? Kalau menjadi ormas belum terlalu lama, Bung. Tapi Pemuda Pancasila sendiri sebagai sebuah organisasi pemuda itu kurang lebih 61 tahun dilahirkan, tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 1959 yang diinisiatori oleh Jenderal Nasution pada saat itu. Begitu ya. Begitu, Pak. Baik, saya lupa sedikit. Iya. Karena narasumber saya mumpung di depan layar kaca bisa menyapa-nyapa sedikit ya. Terima kasih. Perkenalkan dirinya. Ya, Bung Luis dan teman-teman semuanya, para pemirsa CBTV News. Perkenalkan, saya Ahmad Amrullah. Kebetulan saya aktif di Pemuda Pancasila. Ya belum terhitung lama sebetulnya. Sebelumnya saya aktif di wilayah karena aktivitas ada di Surabaya. Belakangan kurang lebih 6-7 tahun sekarang ini saya beraktivitas di Pemuda Pancasila di Kota Probolinggo. Tempatnya untuk sekarang saya di Majelis Pembina Organisasi di Pemuda Pancasila MPC Kota Probolinggo. Pembina ya? Pembina. Salah satu pembina. Pembina ya. Baik. Saya panggil Mas. Panggil Mas Abdul boleh. Abdullah lengkap boleh. Ya. Berada di bawah atau bernaung di sebuah ormas yang namanya Pemuda Pancasila yang sudah berumur 62 tahun lamanya. Ya. Kira-kira ketika menghadapi perayaan ya negara ya 1 Juni 2021 ya, dalam rangka kita memperingati hari lahir Pancasila. Betul. Kira-kira bagaimana cara menghayatinya ini? Jadi pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa di setiap momentum kita memperingati atau menjelang kita memperingati hari lahirnya Pancasila ini, ada perasaan yang khawatir, ada perasaan takut bahwa Pancasila sebagai nilai dasar yang menjadi panduan hidup dalam kita berbangsa dan bernegara, dasar utama itu. Iya, sebagai dasar utama yang disebut oleh para pendiri bangsa ini sebagai way of life, panduan hidup, pegangan hidup dalam kegiatan berbangsa dan bernegara tadi, itu semakin luntur hingga hari ini, di tengah situasi yang sebetulnya kita dihadapkan dengan zaman yang tidak bisa kita hindari, tetapi tantangannya semakin berat di era teknologi yang semakin pesat berkembang,
Yang kedua, apalagi di tahun sekarang ini sudah menginjak tahun kedua di tengah masa pandemi, yang tentunya kekhawatiran atau ketakutan itu apakah perilaku atau tindak tanduk kita dalam keseharian, dalam kita bermasyarakat, dalam kita berbangsa, atau bahkan dalam bernegara, nilai-nilai itu masih tetap menjadi pegangan. Itu sebuah kekhawatiran. Tetapi di sisi yang lain, kami tetap optimis. Dan kita semua harus optimis bahwa nilai-nilai Pancasila yang sebagai nilai universal itu tidak akan pernah luntur dan dia berlaku dalam setiap zaman apapun. Tidak akan lapuk. Akan lapuk. Nah, sehingga dalam setiap peringatannya, mau dengan peringatan secara meriah atau tidak, dan tentunya untuk kali ini kan kita dihadapkan dengan situasi pandemi yang mungkin kita tidak bisa dengan merayakan seperti sebelum ada pandemi. Upacara mungkin dibatasi, aktivitas kerumunan juga dibatasi. Tetapi paling tidak dalam setiap momentum atau kesempatan peringatan hari lahirnya Pancasila, bahwa harus kita serukan kepada semua pihak, harus kita serukan kepada diri kita sendiri, bagaimana nilai-nilai itu harus menginternalisasi itu harus kita pahamkan kepada diri kita dan kepada semua orang, untuk itu menjadi dasar dalam perilaku kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, seperti itu Bung kira-kira. Luar biasa sekali penghayatannya tentang Pancasila. Gak salah ini ada di Ormas Pemuda Pancasila. Luar biasa. Cuman tantangannya seperti ini Pak Amrul. Sepertinya sudah ada pergeseran yang luar biasa antara kehidupan yang lama dengan teknologi. Ada pergeseran yang luar biasa. Ini tantangan atau bukan? Tantangan sebetulnya. Tantangan ya. Tantangan bagi kita. Tetapi keyakinan kita terhadap nilai-nilai Pancasila tadi, seharusnya kita semua meyakini bahwa tantangan seberat apapun, kalau nilai-nilai Pancasila itu tetap menjadi panduan kita, saya kira tidak berat. Salah satu contoh saya sebut, kalau Bung Louis sebut itu tantangan di generasi sekarang, kita tidak akan bisa menghindar bahwa perkembangan teknologi itu seperti ibaratnya serangan yang bertubi-tubi yang setiap saat berkembang, yang begitu cepatnya juga waktu itu juga teknologi itu juga semakin tinggi. Nah, tetapi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai universal dari Pancasila yang saya sebut tadi, yang itu tidak lapuk oleh zaman, yakinlah bahwa itu akan mampu menjadi pegangan, menjadi guidance, menjadi panduan kita dalam menghadapinya. Contoh saja begini, nilai-nilai kemanusiaan kalau kita tanamkan betul di dalam kita berperilaku dalam menghadapi tantangan itu, dalam menjalankan tantangan itu, secara otomatis paling tidak efek atau dampak negatif dari perkembangan teknologi itu, efek negatifnya itu bisa kita minimalisir. Contoh begini, perkembangan IT yang dampaknya secara otomatis, secara teknis di masyarakat kita itu, media sosial tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Bahkan kita bangun tidur, kita mau tidur, itu sudah berhadapan dengan teknologi, berhadapan dengan media sosial. Tetapi bagaimana media sosial sebagai perangkat kita berkomunikasi, berhubungan sosial, bergaul, itu tidak kita lakukan serta-merta dan membabi buta. Artinya serta-merta dengan membabi buta bahwa kita masih punya pegangan. Kalau kita berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, kita menulis konten, kita menyebarkan berita, itu juga berpikir bagaimana ada sebuah metode. Betul, bagaimana nilai-nilai itu kita saring dulu. Kontennya kita saring. Kita dapat kabar, dapat info apapun. Nah, dengan meminimalisir itu, saya kira sudah secara otomatis kita menghindari berita-berita hoax, kita menghindari berita-berita yang samar, yang itu kalau kita ikut menyebarkan, nah
efek negatif itulah yang sebetulnya kita sebarkan kepada orang lain. Artinya kita sudah lepas dari nilai-nilai. Lepas dari nilai-nilai Pancasila. Wah. Begitu juga nilai-nilai persatuan. Saya kira nilai-nilai itu kalau kita punya pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam bermedia sosial, dalam menerapkan teknologi misalnya. Saya kira upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu melalui media sosial yang dia memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari berita-berita hoax, dari berita-berita negatif, itu bisa kita proteksi. Nah, gitu ya. Baik. Makanya contohnya seperti itu saya kira. Makanya ada pergeseran ini rasanya. Pergeseran atau perkembangan teknologi saya kira ke depan dengan kalau nilai-nilai itu bisa kita internalisasi, kita pahamkan, itu menjadi benteng sekaligus menjadi filter kita bagaimana berperilaku dalam bermedia sosial, dalam menggunakan perangkat atau alat-alat teknologi yang semakin pesat, yang nggak bisa kita tolak. Tentunya ini kekhawatiran kita mungkin yang presentasinya paling besar di milenial tentunya. Betul. Ya. Yang jadi soal kan begini, bagaimana cara kita memupuk ini semuanya sementara beberapa misalnya dari dunia pendidikan dan seterusnya itu sudah beberapa mata program ya yang itu kayaknya sudah tidak terlalu menjadi sebuah kurikulum. Iya. Terus bagaimana cara kita menanamkan yang namanya sebuah Pancasila? Karena jujur Mas Amrul, ada sebuah survei sekarang kita berhadapan dengan masyarakat milenial misalnya untuk mengucapkan Pancasilanya saja sudah mulai sudah mulai bolak-balik. Bolak-balik. Terus bagaimana silanya terbalik, kadang tidak hafal. Bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai itu? Kira-kira peran pemuda Pancasila seperti apa ini kira-kira? Nah, kami selalu menyerukan khususnya kalau di Kota Probolinggo kepada setiap kader, setiap anggota, bahkan mungkin kewajiban pengurus semuanya juga sama. Bukan sekedar menghafal, tetapi kalau itu menjadi problem hari ini, karena ya harus kita akui bahwa sekarang kurikulum Pancasila berkurang sangat besar ya dibanding sebelum-sebelumnya. Bahkan mungkin dalam mata pelajaran tertentu tidak secara spesifik materi atau konten Pancasila ada di situ. Nah, ini menjadi satu tantangan juga sekaligus kekhawatiran sekaligus tantangan. Ketika pemerintah, ketika para tenaga pendidik atau tenaga pengajar kita terbatas sekali media atau wadah atau alat untuk menanamkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, saya kira menjadi kewajiban kita semua. Kalau kami di internal itu menjadi kewajiban bahwa setiap kader, setiap anggota pemuda Pancasila harus memahami, tidak sekedar hafal. Harus memahami ya. Sebisa mungkin harus bisa menjadikan itu sebagai nilai-nilai dasar dalam setiap dia beraktivitas, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia bergaul. Nah, kembali kepada tantangan kita tadi. Tidak bisa dipungkiri dengan kenyataan yang ada, secara otomatis ya harus kita serukan. Termasuk pemuda Pancasila menyerukan kepada semua pihak, kepada para pemimpin, para tokoh masyarakat, kepada ulama, tokoh agama, para pendidik. Nah, bagaimana Pancasila ini tidak sekedar dihafal. Syukur-syukur itu menjadi sebuah syarat sebetulnya. Gitu ya. Misalnya begini, karena kurikulumnya sudah berubah, ya, mata pelajarannya berubah sesuai dengan tantangan yang ada sekarang dengan perkembangan teknologi. Kalau perlu di setiap kesempatan, bahkan di setiap hari, khususnya misalnya di lembaga-lembaga pendidikan misalnya, itu sebagai syarat orang dihukum harus hafal Pancasila. Begitu ya. Orang misalnya baru masuk selain salam sesuai dengan agama masing-masing. Kalau di sekolah Katolik ya dia menggunakan salam Katolik, di rata-rata di sekolah umum, di sekolah Muslim juga menggunakan salam itu. Pancasila tidak hanya sekedar tempelan yang ada di dinding, tidak aja sekedar pajangan, tetapi bagaimana itu selain dihafal
nilai-nilainya juga ditanamkan kepada semua siswa sebagai semua generasi. Nah, sehingga kekhawatiran kita itu ke depan ini bisa menjadi sebuah keniscayaan atau keyakinan bahwa ke depan sangat mungkin bahwa generasi kita yang hari ini berada pada usia milenial itu ke depan tidak perlu lagi kita khawatirkan bahwa mereka nilai-nilai Pancasilanya akan hilang. Nah, memang tantangan kita bahkan orang hafal saja kadang terbalik-balik pasal silanya. Soalnya ini operasi masker aja kalau suruh mengucap Pancasila sudah putar balik. Iya betul. Biasanya kan otomatis ya. Karena itu menjadi kebiasaan setiap hari dihafalkan. Kalau dulu juga ada selain Pancasila 5 sila itu ada 36 butir kan Pancasila. 36 butir-butir Pancasila yang itu menjadi panduan, menjadi rujukan dalam setiap aktivitas, terutama pelajar, generasi muda, mahasiswa wajib mengetahui itu. Bahkan mungkin di butir-butir tertentu dia harus hafalkan itu. Tetapi seiring dengan perkembangan ini sudah mulai hilang, mulai luntur. Pasca reformasi, ketika reformasi berjalan. Nah, saya kira ini menjadi kewajiban kita, tentunya dengan momentum Hari Lahir Pancasila yang ke-76 ini. Itu harus kita serukan, harus kita dorong semua pihak untuk ini menjadi kewajiban kita bersama, mengenalkan, menanamkan nilai-nilainya, menginternalisasi. Nah, saya sebut demikian. Supaya Pancasila hanya tidak sebagai sebuah slogan. Pancasila tidak hanya sebagai sebuah slogan, tidak hanya sebagai sebuah bacaan. Begitu, Bung. Luar biasa sekali ini ya, pemuda Pancasila yang lahirnya sudah 28 Oktober 1959. Sebuah ormas yang cukup besar di Republik ini yang sudah umurnya sudah lumayan tua, 62 tahun. Tapi semangatnya harus tetap luar biasa ya. Harus kita gelorakan terus. Karena sejatinya Pancasila itu bisa menjadi penyelesaian problem kita di setiap kesempatan, setiap zaman. Tentunya dengan 2 prasyarat pokok. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa dipahamkan, diinternalisasi di setiap individu. Artinya kalau di setiap individu itu berarti semua pihak, semua orang, terutama pada generasi milenial, pada generasi muda kita. Karena generasi milenial kita ini cukup besar, Bu, dari 270-an juta. Itu ada 90 juta lebih. Itu generasi milenial. Nah, otomatis di usia-usia produktif, generasi milenial sebagai usia produktif, masa depan bangsa ini ditentukan oleh mereka. Kita mungkin yang lahir di generasi 60-an, 70-an, kan sisa waktunya sudah pendek. Sudah mulai tergeser. Terus kalau milenial kita ini tidak memahami betul tentang nilai-nilai Pancasila, artinya betul juga ancaman ke depan bahwa masa depan bangsa ini juga ya patut kita khawatirkan. Nah, yang nomor 2 yang menjadi prasyarat tadi itu adalah bagaimana Pancasila ini menjadi alat atau menjadi media penyelesaian masalah. Sebagai sebuah asas ya. Sebagai sebuah asas. Contoh praktisnya begini. Di setiap kehidupan kita nih muncul berita hoax, ya, berita palsu yang tidak mudah kita saring. Betul. Karena perkembangan teknologi. Secara otomatis kalau kemudian kita serukan bahwa Pancasila dengan 5 sila itu menjadi dasar, menjadi alat, saya kira kita kembalikan kepada sila-sila yang ada. Kalau kita yakin bahwa kita bertuhan, kalau kita yakin bahwa kita menganggap sesama kita ini punya derajat atau kedudukan yang sama, kalau kita yakin bahwa kita mampu bersatu dengan perbedaan yang ada, saya kira tidak ada persoalan atau tidak ada problem atau masalah yang tidak bisa selesai di tengah kehidupan kita. Akan kuat bangsa kita. Kehidupan kita bertetangga juga begitu. Kita bermasyarakat juga begitu. Ada toleransi, ada kebenekaan. Semuanya bisa diproteksi lewat Pancasila itu ya. Betul. Wah, begitu, Bang. Semangat ini luar biasa sekali Mas Amrul. Ini saya
bangga berkesempatan malam hari ini bisa mengundang terima kasih Mas Amrul yang sudah berada setia dalam sebuah ormas pemuda Pancasila yang bukan cuma hanya sebuah baju yang dipakai, tapi juga nilai dan pemahaman Pancasilanya yang saya angkat topi buat Mas Amrul. Terima kasih Bu, kesempatannya juga begitu. Tentunya ini kita sama-sama bertanggung jawab ya. Sama-sama kita bisa menggaungkan bagaimana Pancasila ini bisa menjadi falsafah dan dasar kita ya di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat ini. Baik Mas Amrul, mumpung lagi nih Mas Amrul ada di layar kaca dan besok atau kita akan memperingati 1 Juni ya sebagai Hari Lahir Pancasila. Saya memberikan kesempatan kepada Mas Amrul sebagai salah satu tokoh Ormas Pemuda Pancasila di Probolinggo bisa memberikan semangat tentunya kepada seluruh masyarakat Probolinggo dan warga Indonesia seluruhnya. Khususnya lagi tadi sampaikan pesan yang terbaik buat kaum milenial kita. Begitu pentingnya Pancasila dalam kehidupan kita. Monggo silakan Mas Amrul. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian dan teman-teman sekalian, khususnya para generasi milenial kita, warga Kota Probolinggo khususnya, dan dimanapun generasi milenial berada. Di dalam momentum memperingati lahirnya Pancasila 1 Juni 2021, Hari Lahir Pancasila yang ke-76, patut menjadi kewajiban kita untuk selalu memahamkan nilai-nilai Pancasila kepada kita semua masing-masing, sehingga nilai-nilai itu menjadi dasar kita dalam bertindak, berperilaku, bermasyarakat maupun berbangsa. Khususnya kepada para pemimpin, para tokoh agama, para pemimpin pemerintahan, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dimanapun berada, khususnya teman-teman atau bapak-bapak yang ada di Kota Probolinggo, bagaimana setiap momentum peringatan lahirnya Pancasila ini menjadi momentum kita bersama untuk saling mengingatkan dan saling bekerja sama agar usaha atau upaya kita apapun bentuknya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, itu mampu kita jalankan dengan maksimal, mampu kita jalankan dengan optimal. Saya kira begitu. Wah, luar biasa. Ini pesan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan pesan ini bisa menjadi semangat baru. Amin, amin. Pancasila yang sekarang sudah berumur 76 tahun. Mampu bertahan di Republik ini. Amin, amin. Untuk menjadi sebuah dasar negara yang tidak mampu digoyahkan oleh siapapun. Betul. Ya. Begitu Bung Amrul? Betul, sepakat dengan Bung Luis. Luar biasa ya. Ya. Semangat terus. Tentunya saya dan kita semua berharap, tentunya juga punya harapan besar kepada Ormas Pemuda Pancasila yang juga umurnya juga tidak tanggung-tanggung, tidak juga muda lagi, 62 tahun, tidak muda lagi, yang iya, setiap hari selalu menggaungkan Pancasila di tengah-tengah masyarakat. betul, bisa mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila baik dalam internal organisasinya juga bisa ditransferkan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, terima kasih. Ada harapan besar ini Ya, dari kita sama-sama. Ya. Ya. Baik, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan salah satu tokoh Ormas Pemuda Pancasila, Bung Amrul. Saya panggil Bung Amrul biar lebih keren karena semangatnya luar biasa dalam bagaimana dia bisa memberikan penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila yang begitu pentingnya dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat dan dalam kita berbudaya, berbangsa dan bernegara. Demikianlah bincang-bincang kami sedikit dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 yang ke-76. Salam Pancasila. Bagaimana tadi kita ulang lagi dulu yel-yelnya yang tadi Ya. yang tadi Pancasila abadi. Oh gitu ya. Saya baca Pancasilanya, Bung Amrul yang anunya. Pancasila Abadi. Pancasila Abadi. luar biasa. Demikianlah
Wawancara kami dengan salah satu tokoh Ormas Pemuda Pancasila, Bung Amrul, yang dapat kami laporkan dari Probolinggo. CB News, Mamat Abdullah, Luis Haryono.